Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang ketentuan sholat dalam keadaan darurat. Nah, kali ini akan Umi jelaskan ada dua ketentuan sholat dalam keadaan darurat. Yang pertama adalah sholat ketika sedang sakit. Nah, Islam mengajarkan kita atau memberikan kita kemudahan. Jika tidak bisa sholat berdiri, maka bisa sholat sambil duduk. Nah, sholat sambil duduk ini niatnya sama seperti sholat yang akan kalian lakukan. Misal sholat maghrib, niatnya juga sholat maghrib. Nah, cuman gerakannya yang berbeda. Kalau sholat duduk, ya Umi contohkan ya. Dan posisi jika tidak bisa sholat berdiri, maka boleh duduk. Nah, jadi takbir niatnya sama, cuman gerakan ruku dan sujudnya yang berbeda. Kalau ruku dia agak dicondongkan sedikit ke bawah. Nah, kalau sujud dia lebih ke bawah lagi daripada ruku. Niatnya, bacaannya juga sama, takbiratul ihramnya juga sama. Kedua adalah sholat apabila tidak bisa duduk, maka boleh sholat berbaring pada lambung. Nah, sholat ini adalah nanti akan Umi tunjukkan fotonya. Dia berbaring ke kiri, berbaring pada lambung itu adalah berbaring ke kiri. Nah, jika tidak bisa takbiratul mengangkat tangan boleh dengan isyarat saja. Kalau rukunya itu kepalanya agak digerakkan sedikit ke bawah, sujudnya agak lebih ke bawah daripada ruku. Yang C, sholat dengan tidur telentang. Nah, jika tidak bisa berbaring, udah sakitnya udah parah kali, bisa sholat dengan tidur telentang. Dengan tidur telentang ya kita seperti tiduran biasa. Nah, jika tidak bisa mengangkat takbiratul ihram, boleh dengan isyarat mata atau kepala. Yang terakhir dengan isyarat. Nah, ini jika sudah sakitnya udah parah, udah kritis ya, jadi bisa sholat dengan isyarat. Nah, dengan isyarat itu adalah dengan kedipan mata ya. Cukup membaca doa di dalam hati, membaca niat di dalam hati. Isyaratnya adalah dengan kedipan mata. Contoh, ini contohkan ya. Misal, Allahu Akbar. Nah, matanya agak dikedipkan. Ketika ruku, sujud, takbiratul ihram, semua matanya dikedipkan. Sholat dalam keadaan darurat yang kedua adalah sholat dalam kendaraan. Nah, ini misalkan ya, jika kita bepergian jauh, tidak ada tempat untuk sholat, jadi kita bisa melakukan sholat dalam kendaraan. Yang pertama contoh ya, ketika misal kita dalam melaksanakan haji atau umroh kan perjalanannya jauh. Nah, jadi ini contoh dalam pesawat. Nah, jika pesawatnya itu terbangnya sekitar hampir 1 hari 1 malam, nah kita kan harus melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi sholatnya adalah yang pertama mengikuti arah pesawat atau tujuan. Jika tidak memungkinkan sholat menghadap kiblat, boleh sholat mengikuti arah pesawat atau kendaraan. Yang kedua, bila tidak memungkinkan menggunakan air untuk berwudu, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Yang ketiga, jika tidak memungkinkan berdiri, maka boleh dengan duduk. Nah, sholat dengan duduk sama seperti yang Umi contohkan, seperti dalam keadaan sakit ya. Jika tidak memungkinkan berdiri, maka diperbolehkan dengan tata caranya sama, niatnya sama, cuman di sini agak lebih dipermudahkan lagi karena menghadap kiblat itu boleh mengikuti arah pesawat atau tujuannya saja. Oke, sampai di sini saja materi sholat dalam keadaan darurat yang sudah Umi jelaskan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila kurang jelas, nanti bisa kita diskusikan ke grup masing-masing kelas. Terima kasih. Assalamualaikum.